Hai setiap streaming, good to see you again. So selamat berjumpa lagi di Mutiara Malam. So sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. So mari kita berdoa, let's pray. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengutus Yesus Kristus ke dunia ini Bapa, untuk selamatkan setiap yang berdosa. Karena anugerah-Mu Tuhan, setiap orang yang beriman, setiap orang bertobat dan beriman, diterima oleh Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami tahu semuanya bukan karena kami layak, tapi karena anugerah-Mu saja, rahmat-Mu saja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang katakan, amin. Amin. Shalom, selamat berjumpa lagi. So, topik malam ini ialah kehidupan di neraka. Kehidupan di neraka. Life in hell, life in hell. Dan saya akan mulakan firman malam ini dengan satu kutipan dari hamba Tuhan, Adrian Roger. Beliau menyatakan bahwa I believe that a great number of people are going to die. Dia mengatakan, I believe that a great number of people are going to die. Saya percaya bahwa sejumlah besar orang akan mati and go to hell, dan pergi ke neraka, because they are counting on their religiosity in the church. Because they are counting on their religiosity in the church. Kerana mereka mengandalkan religiositas mereka di gereja, instead of their relationship with Jesus to get them to heaven. Daripada hubungan mereka dengan Yesus untuk membawa mereka ke surga. They give lip service to repentance and faith. They give lip service and repentance and faith. Mereka berbahasa basi pada pertobatan dan iman. Mereka berbahasa basi pada pertobatan dan iman. But they never been born again. Tetapi mereka tidak pernah dilahir kembali. So di sini mari kita berhati-hati dengan hidup kita. Di sini dia berkata bahwa a great number of people are going to hell, to die and go to hell. Di mana sejumlah besar orang akan meninggal dan pergi ke neraka. So saya percaya topik ini sangat penting. Neraka bukan dicipta untuk Anda dan saya, ya. Seterusnya hamba Tuhan John R. Rice, ya, John R. Rice, beliau juga sudah meninggal. Beliau mengatakan bahwa those who go to hell, those who go to heaven ride on a path. Mereka yang pergi ke syurga menunggangi sebuah izin and enter into blessing that they never earn. And enter into blessing that they never earn. Dan masuk ke dalam berkat dan anugerah yang tidak pernah mereka dapatkan, yang tidak pernah mereka dilayakkan. But all who go to hell pay their own way. But all who go to hell pay their own way. Tetapi semua yang pergi ke neraka membayar dengan cara mereka sendiri. Saya ingat kedua kutipan sangat benar. Ada orang kata bahwa mengapa bicara tentang neraka is bad luck? Ya, tidak bernasib baik, tidak bernasib buruk sebenarnya. Tidak membawa keuntungan. Tapi sebenarnya neraka itu satu bagian di mana sudah ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita. Itu ada satu kebenaran firman. Saya percaya bahwa hell, yaitu neraka, bukan satu kata yang popular. Dan kita cenderung untuk tidak berbicara untuk memperingatkan orang lain. Mengapa begitu? Karena kita takut kepada manusia. Kita takut bahwa orang akan tersinggung. Karena Anda sangat menghargai hubungan dengan seseorang. Anda kata,
mungkin tak usah bicara tentang neraka lah. Kita selalu bicara tentang kasih. Kita bisa selalu bicara tentang syurga. Tak usah bicara tentang neraka. Semua orang sudah tahu. But my question to you is, do all people know? Apakah setiap manusia benar-benar mengerti tentang kenyataan di neraka? Neraka sebenarnya sangat nyata. Karena Anda mengasihi, Anda harus bicara tentang neraka kepada mereka. Sama ada mereka belum percaya, atau yang sudah percaya tetapi masih hidup di dalam dosa. Setiap Anda sudah percaya yang sedang streaming, saya percaya apa yang akan berlaku kepada dosa semasa kita berdosa. Dosa akan memisahkan kita dari Tuhan. That's it. Anda akan dipisahkan dari Tuhan kalau Anda berdosa, kalau Anda tidak bertobat. Dan itu bukan kasih kalau Anda tidak bicara tentang neraka kepada yang lain. Ya. So terkadang orang masih berpikir bahwa mereka mempunyai banyak waktu. Orang pikir bahwa mereka ada banyak waktu, mereka pikir bahwa mereka tidak akan mati besok. They think that they won't die tomorrow. That's all. Itu sebab mereka tidak begitu serius tentang hidup kekal di syurga atau ke neraka. Atau mereka ingat bahwa waktu mereka tidak secepatnya. Is it true? Apakah itu benar? Bisakah Anda memutuskan kapan Anda akan dipanggil Tuhan? Jelas, Anda tidak bisa memutuskannya. Semua di tangan Tuhan sebenarnya. Semua di tangan Tuhan. Anda bisa meninggal sekelip mata saja. Dengan kecelakaan, dengan sakit penyakit, dan sebagainya. So, itulah sangat penting bahwa kita perlu mengerti tentang kenyataan firman, kebenaran firman, yaitu neraka. Memang ada kehidupan yang kekal di neraka. Sama ada kita berada di neraka atau di syurga. Dua tempat saja. Dan jika Anda mengikuti Mutiara Malam minggu lalu, saya akan ada bicara tentang tujuan Tuhan menciptakan neraka. Sebenarnya Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk Anda dan saya. Saya ulang lagi. Di Matius pasal 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41 menyatakan, 41 menyatakan, dan ia akan berkata kepada mereka, dan ia, yaitu ya raja, akan berkata kepada mereka, itu orang-orang yang akan dihukum, dihakimi, kerana mereka tidak taat kepada Tuhan yang di sebelah kirinya. Ialah dari hadapanku. Maksud, pergi dari situ, undur dari hadapan aku, kata Tuhan. Hai kamu orang-orang terkutuk, Anda yang akan dihukumi, ialah ke dalam api yang kekal, yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dalam api yang kekal maksud ialah api neraka yang tidak bisa padam selama-lamanya, dan yang disediakan untuk iblis. Jika kita kenal tentang kata asal iblis, itu bicara tentang setan. Dia ialah penuduh palsu. Itu sangat penting di mana semasa kita memanifestasikan sifat, contohnya sebagai penuduh palsu, penfitnah. Karena iblis memang begitu. Iblis ya setan, penuduh palsu, penfitnah, penentang tujuan Allah kita, pemberontak. Mereka mau menjauhkan kita dari Tuhan. Mereka mau membujuk kita untuk berbuat dosa dan sebagainya. Kalau Anda mempunyai sifat begitu, Anda harus sangat berjaga-jaga. Dan di Wahyu 20 ayat 10 menyatakan, dan iblis, yaitu setan, yang menyesatkan mereka, menipu kita. Dia akan menipu setiap manusia, mengkhianati kita, dilemparkan
ke dalam lautan api dan belerang, di mana dia akan dicampak ke dalam apa? Lautan api, ke neraka yang menyala-nyala, yaitu tempat binatang, makhluk, dan juga nabi palsu, nabi dusta. Dan mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Itulah tempat neraka, di mana Tuhan dengan tujuan asal Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat, bukan untuk manusia yang dia kasihi. So, tapi di sini kita harus juga memahami bahwa seandainya kita sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, seandainya kita ialah orang Kristian yang tidak yang hidup ceroboh, kita hidup cuai, we live a careless life, Anda juga akan dibuang ke dalam lautan api. Ada kemungkinan Anda akan dibuang ke dalamnya kalau Anda tidak bertobat. Karena hanya kasih Kristus saja yang bisa selamatkan Anda. So, ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya sebagai manusia ciptaan Dia. Tujuan Tuhan menciptakan neraka ya untuk iblis dan malaikatnya. So, untuk setiap streaming, setiap jemaat CST, saya berharap Anda bisa hidup fokus kepada Tuhan, membangun komitmen Anda kepada Kristus. Jangan ikuti setiap mereka yang hidup duniawi, termasuk mereka ahli keluarga Anda atau teman Anda yang kasihi. Ingat bahwa Anda hanya bisa pergi ke surga dengan keputusan Anda. Anda tidak bisa bergantung kepada orang lain, termasuk suami istri, termasuk anak dan sebagainya, termasuk orang tua, termasuk your best friend. You cannot go together with them. You have to decide. Anda harus ada pendirian sendiri untuk memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena anak domba sudah membayar dengan harga yang mahal untuk keselamatan Anda dan saya. Ya, so keselamatan itu sangat berharga. Tuhan Yesus sudah membayar dengan darahnya di atas kayu salib. Dia menanggung dosa Anda dan saya di atas kayu salib. Tapi hari ketiga, Ia sudah bangkit. Itulah begitu besar kasih Tuhan untuk kita. Dia bangkit untuk menyediakan satu tempat untuk Anda dan saya di surga. Untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. So, ada firman yang bahas tentang neraka. Kerana neraka bukan tempat di mana seseorang ingin menghabiskan kekekalannya. Jadi sangat penting kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus mengetahui tentang kebenaran firman yang menggambarkan neraka sebagai satu tempat yang sangat negeri, ya. Satu tempat yang tidak harus kita pergi. So, mengapa seseorang bisa pergi ke neraka? Secara sederhana kerana pemberontakan kita kepada Tuhan. Kita memberontak kepada Tuhan dan kita tidak bertobat kepada Dia. Kita tahu bahwa pemberontakan yang pertama ialah siapa? Ialah Lucifer, malaikat yang dicipta dengan begitu sempurna oleh Tuhan Yesus. Kerana kesombongannya, ia dibuang ke neraka. Kerana ketidaktaatannya, kerana dia tidak, kerana dia mau menjadi seperti Allah. Dia mau ambil takhta Allah. Kerana kesombongannya, kerana dosa itu, dia dibuang ke bumi. Nanti pada masa Tuhan, dia akan dibuang ke neraka sampai selama-lamanya. So, jika kita harus tahu bahawa ada konsekuensinya kalau kita memberontak, kita melawan Tuhan. Konsekuensinya bisa sedikit atau bisa sangat serius. Dan dia bisa sampai kita akan bisa dibuang ke neraka juga. Konsekuensinya bergantung kepada
apa yang kita lakukan. Dan malam ini kita akan melihat beberapa bahagian. Kita akan melihat tentang pemberontakan yang berlaku pada masa Aibah di zaman Nuh. Pemberontakan bangsa Israel. Pemberontakan Nebukadnezar dan anak dia, Belshazzar. Dan juga pemberontakan Musa dan Harun. Setiap pemberontakan ada konsekuensinya. Kita tahu bahwa di zaman Nuh, Nuh mendapat kehidupannya. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 6 ayat 5 menyatakan kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-matanya. Kerana pada zaman itu begitu besar kejahatan itu, sampai Tuhan harus mengizinkan Aibah untuk menghapuskan semua manusia kecuali keluarga Nuh. Kerana dia sebelum Aibah berlaku, dia mendengar Tuhan, dia mentaati Tuhan, dia membangun bahtera untuk keluarga dia dan binatang-binatang yang sudah Tuhan tetapkan. Di zaman Nuh, kerana pemberontakan manusia, Tuhan menghabisi mereka dengan Aibah. Kedua, kita bisa lihat keadaan bangsa Israel. Mereka melihat mereka melihat 10 tulah di Mesir. Mereka melihat tangan Tuhan. Mereka melihat tiang awan, mukjizat-mukjizat yang dahsyat yang dilakukan oleh Allah mereka. Tapi mereka masih memberontak terhadap Tuhan, Allah mereka. Sampai satu generasi harus dihabiskan di padang gurun. So, sangat penting bahwa kita harus mengerti bahwa just because you see the miracles doesn't mean that will guarantee your salvation. Walaupun Anda mengalami mukjizat, kalau Anda tidak menjaga kehidupan Anda bisa dibuang ke lautan api. Ataupun Anda bisa hilang janji-janji Tuhan yang sudah ditetapkan untuk hidup Anda. Seperti bangsa Israel, satu generasi meninggal di padang gurun. Walaupun mereka begitu kenal tentang kedahsyatan mukjizat Tuhan yang dilakukan oleh Allah mereka. Mari kita lihat tentang Nebukadnezar, satu raja yang mengatakan bahwa dengan kekuasaan tangan saya sudah membangun kerajaan itu. Dia begitu sombong. Dia tidak mengaku bahwa Tuhan yang mengizinkan dia, Tuhan yang memberkati dia. Dengan kesombongan dia, apa yang berlaku ialah karena dia memberontak kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Tuhan menjadikan dia gila. Menjadikan dia hilang akal pikirannya. Menjadikan dia satu binatang yang memakan rumput di padang. Tapi akhirnya semasa dia mengaku kemuliaan Tuhan, semasa dia memberi semua kemuliaan kepada Tuhan, dia direstorasi oleh Tuhan. Dia dipulih oleh Tuhan. Dan dia menerima kemuliaan yang lebih besar dari Allah pencipta bumi dan langit. Yaitu pemberontak kita kepada Tuhan ada konsekuensinya. Lagi anak Nebukadnezar yaitu Belshazzar. Jika Anda ada dengar tentang firman Tuhan di ibadah raya minggu lalu, Belshazzar, beliau Beliau mengetahui semua yang berlaku ke atas papa dia, yaitu Raja Nebukadnezar. Bagaimana Tuhan merendahkan bapa dia sampai ia menjadi gila. Tapi dia tetap tidak merendahkan diri terhadap Allah pencipta bumi dan syurga.
Akhirnya beliau dibunuh semasa ditaksir oleh Nabi Daniel. So di sini kita bisa lihat bahwa ada konsekuensinya semasa kita memberontak. Dan kalau tahap kita memberontak sampai kita tidak bertobat, kita bisa dibuang ke lautan api, ke neraka juga. Mari kita lihat keadaan Musa dan Harun. Pada satu masa di mana di dalam padang gurun, Anda bisa membaca di Bilangan pasal 20 ayat 8 sampai 12 menyatakan bahwa Allah mengatakan kepada Musa dan Harun bahwa Anda hanya perlu mengatakan kepada bukit batu itu supaya diberi airnya, dan air akan keluar dari batu itu, dan bangsa Israel akan menerima air itu untuk mereka dan ternakan mereka. Tapi apa yang berlaku, yang dilakukan oleh Musa dan Harun, apa yang Musa lakukan ialah di ayat 11 menyatakan bahwa Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air. Tapi jika kita lihat di ayat 8 menyatakan bahwa Tuhan memerintahkan Musa bahwa Musa hanya perlu mengatakan kepada bukit batu itu dan air itu akan keluar. Tapi apa yang dilakukan bahwa dia menggunakan tongkat dan memukul 2 kali. Musa tidak mengikuti perintah Tuhan. Walaupun dia ialah orang yang melihat Allah dengan face to face, dia bisa melihat Tuhan face to face. Ayat 12 menyatakan bahwa kerana kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah itu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Karena Musa tidak percaya. Karena Musa tidak menghormati Tuhan, kekudusan Tuhan. Dia tidak percaya kepada perintah Tuhan. Dan dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada konsekuensinya kalau kita memberontak. Mungkin Anda bukan sampai di mana Anda akan dibuang ke lautan api, ke neraka. Tapi ada konsekuensinya. Saya mau mengingatkan setiap Anda yang streaming, ada konsekuensinya kalau kita memberontak terhadap Tuhan. Dan siapa akan pergi ke neraka? Di dalam firman di Wahyu pasal 21 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8 menyatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. Barang siapa menang, menyatakan bahwa siapa yang menjadi pemenang, siapa yang menjadi penakluk, akan menjadi ahli waris Tuhan. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Sesiapa yang menang, sesiapa yang sudah menjadi pemenang, ia akan menerima warisannya. Dan Tuhan akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Dan ia akan menjadi anak kepada Tuhan. Ayat 8 menyatakan siapa yang akan pergi ke neraka. Sangat jelas. Tetapi orang-orang penakut, itu orang pengecut, orang yang tidak ada pendirian yang benar. Mengapa begitu? Karena dia takut, dia tidak bisa berdiri di atas kebenaran firman. Yaitu orang penakut dia akan bisa pergi ke syurga. Seterusnya, orang-orang tidak percaya, orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang tidak beriman. Di sini ada satu versi firman Tuhan menyatakan pengkhianat. Mengapa? Orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya,
orang yang itu tidak bisa percaya kepada kebenaran firman, mereka akan mengkhianati kebenaran firman. Bahkan mereka bisa menjadi pengkhianat kepada teman mereka dan sebagainya. Orang-orang keji, maksud orang-orang cemar, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, orang yang terlibat dalam pencabulan dan perzinahan, tukang-tukang sihir, orang memakai ilmu gaib, menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, penyembah-penyembah berhala, orang memuji dan berdoa kepada dewa-dewi, semua pendusta, pembohong, penipu. Ingat, ada kala kita ingat bahwa sebagai kita berdusta, menipu itu it's a small dosa yang kecil. Tapi di sini katakan semua pendusta, semua pembohong. Maksud pembohong, penipu. Mereka akan mendapat bahagia mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Yaitu semuanya akan binasa di neraka. Saya mengulangi, siapa yang akan pergi ke neraka? Di firman Tuhan di Wahyu pasal 21 ayat 8 menyatakan bahwa siapa? Orang-orang penakut, yaitu orang pengecut, orang yang tidak percaya, orang tidak setia, tidak beriman, pengkhianat, orang keji, orang cemar, pembunuh, orang Sunda, orang bercabul, orang yang berzina, tukang sihir, menggunakan kuasa kegelapan, penyembah berhala, orang yang memuji atau menyembah dewa-dewi, semua pendusta, semua pembohong, penipu, mereka semua akan pergi ke neraka. Kalau Anda ialah salah seorang daripada itu, mari kita bertobat. Ada anugerah Tuhan di dalam, ada anugerah Tuhan semasa kita bertobat. Tuhan yang adil dan benar, Dia akan menerima pertobatan kita. Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menyatakan begitu. So itulah orang-orang yang akan pergi ke neraka. So siapa lagi yang akan pergi ke neraka? Di Yudas pasal 1 ayat 7 menyatakan, sama seperti Sodom, Gomora dan kota-kota sekitarnya. Firman mengingatkan, dia katakan jangan lupa tentang apa yang berlaku di Sodom, Gomora dan kota-kotanya yang di sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. So di Sodom, Gomora, bukan sekat di zaman ini, tapi di Sodom, Gomora dan di kota sekitarnya, apa yang berlaku ialah banyak orang melakukan pencabulan, hubungan seks bebas, penuh dengan segala macam hawa nafsu, dosa perzinahan, sexual sin, sexual immorality, sangat berleluasa. Mereka mengejar juga kepuasan yang tidak wajar, ya, di mana ada homoseksual, di mana terutama berahi laki-laki kepada laki yang lain. So homoseksual bukan sesuatu yang berlaku pada zaman ini. Pada zaman dahulu sudah berlaku. So sangat penting, seandainya kita melakukan pencabulan, perzinahan dan sebagainya, free sex dan sebagainya, apa yang berlaku? Anda tidak akan masuk ke syurga. Anda akan dibuang ke neraka. Sangat nyata sebenarnya di dalam firman. Jika Anda mempunyai kepuasan yang tidak wajar, contohnya homoseksual dan sebagainya, Anda akan dibuang ke neraka, ke lautan api. Ya, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. So setiap dosa itu ada akibatnya. Ya, ingat setiap dosa ada akibatnya. Pilihan ada di tangan Anda sebenarnya. Anda bisa memilih yang benar, mengikut firman Tuhan, atau Anda bisa pilih untuk terus berdosa. Tuhan tidak akan memaksa Anda. Sebenarnya Tuhan memberi Anda
keinginan yang bebas untuk membuat pilihan. Di Mazmur pasal 25 ayat 46 menyatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, yaitu dihukum, yaitu menerima hukuman yang kekal, menerima hukum selama-lamanya. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Satu bagian, jika Anda berdosa, Anda akan dibuang ke lautan api, ke neraka. Dihukum selama-lamanya. Itu bukan 1 tahun atau 100 tahun atau 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Anda akan berasa siksa itu untuk selama-lamanya. Bayangkan. Ataupun Anda hidup benar, Anda hidup berkenan kepada Tuhan, Anda melakukan kehendak Tuhan, Anda akan mengalami hidup yang sejati dan kekal bersama Tuhan Yesus di surga nanti. So itulah, mari kita belajar untuk memilih yang benar. Ingat bahwa dosa akan memisahkan kita. Ya, dosa akan memisahkan kita. Dan siapa akan pergi ke neraka? Seterusnya di 2 Tesalonika ayat pasal 1 ayat 6 sampai 9. Anda bisa baca sendiri, saya hanya ambil sebagian saja. Di ayat 6 menyatakan, sebab memang adil bagi Allah. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita ya Tuhan yang sangat adil. Tuhan kita ya Tuhan yang tidak bercela. Tuhan kita ya Tuhan yang kudus. Tuhan kita betul-betul sangat adil. Anda mungkin tidak bisa membayangkan, tapi saya mengingatkan Anda, Tuhan kita sangat adil. Ayat 8 menyatakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenalkan Allah dan tidak mentaati Injil Kristus, Yesus. Tuhan ingat, Tuhan kita sangat adil. Dia tidak hanya menghakimi saja. Dia bukan Tuhan yang mencari salah ke atas setiap kita. Tapi dia adil, dia panjang sabar. Tuhan kita mempunyai kasih agape. Itu kasih yang tidak terbatas. Tapi satu bagian juga, dia Tuhan yang harus melakukan firman-Nya, kebenaran firman. Di sini dia mengatakan bahwa Tuhan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Di sini bicara tentang mereka yang keras hati, mereka yang bebal, mereka yang suka memberontak. Di sini mengatakan bahwa tidak mau mengenal Allah. Itu bicara bukan mereka tidak ada kesempatan. Itu bicara bahwa mereka orang ada kesempatan, tapi mereka mengeraskan hati mereka. Mereka ingat bahwa mereka manipulasikan kasih Allah dan tidak mentaati Injil. Mereka tidak menerima berita baik, yaitu tentang keselamatan. Setiap orang bertobat dan beriman bahwa Tuhan Yesus ialah juru selamat mereka, mereka akan menerima anugerah keselamatan. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau Anda tidak mau mengenal Allah, kalau Anda tetap berkeras hati, kalau Anda menolak Tuhan, walaupun ada kesempatan, ingat bahwa Tuhan ya Tuhan yang adil. Anda tidak bisa memanipulasi Tuhan. Anda akan menerima pembalasan yang sama yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 9 menyatakan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaannya selama-lamanya. Mereka akan dihukum di neraka selama-lamanya. Mereka ada disiksa selama-lamanya. Mereka akan menerima kebinasaan yang kekal. Dijauhkan dari hadirat Tuhan. Mereka dipisahkan, mereka dibuang dari Tuhan. Mereka tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan dari kemuliaan, mereka akan dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya. Mereka akan dibuang dari kekuasaan Tuhan. Mereka tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka akan jauhkan dari kekuasaan yang begitu besar.
yang dari Tuhan. Itulah sebab sangat penting mari kita menjaga hidup kita. Supaya kita jangan sekali-sekali, jangan kita dibuang ke lautan api itu. Kalau kita sudah di lautan api, kalau kita sudah di neraka, tidak ada lagi kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan di surga. So di Matius pasal 13 ayat 49 dan 50 menyatakan, demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Kita pada satu masa kita akan dibedakan, kita akan diasingkan dari Tuhan. Ya, kita akan dibedakan dari orang yang jahat dan orang yang benar. Seumpama Tuhan menyatakan Tuhan akan mengasingkan kita dari kambing. Mereka ialah kambing dan mereka ialah dari domba. Tuhan akan memisah mereka yang ialah lalang daripada mereka yang gandum. Tuhan akan membuat satu perbedaan di antara yang benar dan yang jahat. Adakah orang-orang benar ataupun ada orang jahat di mata Tuhan? Ayat 50 menyatakan, lalu mencampakkan orang jahat, yaitu orang-orang durhaka, ke dalam dapur api. Sanalah yang akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Di sana Anda akan mendengar orang menangis dan sangat menderita. Satu penderitaan yang besar, satu tindasan yang sangat besar selama-lamanya. Itu penderitaan yang kekal selama-lamanya. No turning back, no turning back. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang-orang durhaka, kalau Anda ialah orang yang bebal, yang tidak mau mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan dibawa ke tempat itu, yaitu lautan api, di neraka. Di Amsal pasal 15 ayat 24 menyatakan, jalan kehidupan ke syurga, ya, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Maksud jalan kehidupan, jalan ke syurga itu kepada orang benar, orang yang bijaksana. Mereka akan pergi ke syurga supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah, di mana orang benar akan menjauhi dari neraka. Kalau Anda hidup benar, kalau Anda menjaga hidup dengan berhati-hati menghidupi di bumi ini, Tuhan akan memberi kuasa kepada Anda untuk menjadi tetap hidup benar. Seperti Nuh. Di zaman Nuh, banyak kejahatan, banyak pencabulan, banyak yang lain-lain yang menjadikan Tuhan Yesus sangat sedih. Sampai Allah harus mengizinkan air bah untuk datang, untuk menghapuskan semuanya. Kecuali keluarga Nuh saja, 8 orang diselamatkan. So mari kita selidiki, mari kita menjadi tanah yang subur di mana kita bisa mendengar firman Tuhan. Ya. So ingat bahwa dosa akan memisahkan kita dari Kristus. Kalau kita mengikuti dan menyembah iblis, apa yang akan berlaku? Apa akibatnya? Kalau Anda pilih iblis, kalau Anda pilih kekayaan, kalau Anda pilih kehormatan, kalau Anda pilih kenikmatan dunia ini, sebenarnya saya mau tanya kepada Anda, who will win in the end? Siapa yang akan menang pada akhirnya? Apakah Tuhan akan menang atau iblis? Saya percaya Anda orang sangat bijak. Anda tahu jawabannya. Di Wahyu pasal 19 ayat 20 menyatakan, maka tertangkaplah binatang itu
dan bersama-sama dengan nabi palsu yang telah, ingat, pada akhir zaman akan ada apa? Akan ada nabi palsu yang akan mengadakan tanda-tanda di depan mata kita. Dan dengan demikian menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan mereka akan menyembah patung itu, binatang itu. Kalau Anda tidak kuat di dalam firman Tuhan, kalau Anda tidak membangun hidup Anda, kalau Anda tidak mencari Tuhan, Anda sedang disesatkan, Anda sedang di attract oleh apa? Tanda-tanda mukjizat yang begitu senang menyesatkan kita. Jika Anda hanya melihat mukjizat saja, Anda sedang disesat. Anda sedang ditipu oleh iblis. Sampai Anda akan menyembah Tuhan, Anda akan menyembah Ia, Anda akan menyembah iblis. Ingat bahwa seterusnya keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Akhirnya iblis akan kalah. Ingat, iblis akan kalah. Mungkin Anda ingat bahwa Anda akan menerima kekayaan dengan rasuah, dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anda akan mendapat sesuatu yang Anda bisa enjoy, kekayaan dan sebagainya. Sampai mungkin Anda sanggup menipu. Seperti contoh di dalam pilihan raya di Amerika, ada banyak penipuan juga berlaku. So, mari kita, itulah orang yang tidak takut Tuhan. Anda bisa menipu, Anda bisa mengikuti seperti orang dunia, hidup seperti orang dunia, tidak takut lautan api. Anda bisa hidup dalam pencabulan dan sebagainya. Bahkan Anda bisa hidup sombong, di mana Anda tahu apa hakikatnya. Di sini ada berapa checklist. Saya ingin menawarkan kepada Anda supaya Anda bisa selidik diri Anda. Anda bisa periksa diri Anda. Apakah Anda sedang menuju ke syurga atau ke neraka? Saya percaya setiap kita ada hati nurani. You have conscience. Hati nurani Anda akan berbicara kepada Anda. Kalau Anda tetap sensitif, kalau Anda tetap mencintai Tuhan, kalau Anda tetap melekat kepada Tuhan, saya percaya Anda akan dibimbing oleh Roh Kudus, supaya Anda tidak akan memilih jalan kebinasaan. Pertama, checklist pertama ialah apa? Apakah Anda hidup cuai atau hidup kudus? Dengan sangat sederhana. Apakah Anda hidup cuai atau hidup kudus? Apakah Anda masih menginginkan hawa nafsu, hidup duniawi, hidup dengan kemampuan, hidup dalam pencabulan, hidup dalam pesta pora? Ingat, tadi firman Tuhan di Wahyu pasal 21 ayat 8 menyatakan bahwa siapa yang akan pergi ke neraka? Siapa akan pergi ke neraka? Sangat jelas, orang-orang penakut, mereka pergi ke neraka. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak setia, orang keji, orang cemar, orang pembunuh, orang sunda, orang bercabul, orang berzina, tukang-tukang sihir yang gunakan kuasa kegelapan, penyembah berhala, orang yang menyembah dewa-dewi, semua pendusta, semua penipu, pembohong, mereka mendapat bahagian dalam neraka. Sangat jelas. So, apakah Anda hidup cuai? Apakah Anda tidak ingin menjaga hidup Anda? Apakah Anda memilih kekudusan untuk kemuliaan Tuhan? Itu akan menentukan apakah Anda sedang menuju ke syurga atau ke neraka. Saya tidak kata bahwa Anda pasti ke neraka. Tapi berapa checklist ini saya berharap akan menginsafkan Anda. Anda akan bisa Anda akan menyelidik diri sendiri. Apakah Anda tetap berpegang kepada kebenaran firman atau tidak?
Pertama, checklist pertama ya, apakah Anda hidup cuai atau Anda hidup kudus? Kedua, apakah Anda takut mati? Anda takut dipanggil Tuhan? Terutama seandainya Anda orang percaya. Saya ingat ada masalah kalau Anda sebagai orang percaya, Anda masih takut dipanggil Tuhan. Sebenarnya Anda tidak harus takut. Jika Anda mengenal firman Tuhan, kebenaran firman, Anda tahu bahwa sebagai orang percaya, jika Anda sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ada kepastian bahwa Anda akan pergi ke syurga. Tak usah ragu-ragu. Karena hanya pindah alamat saja. Bagi tahu ada orang sebelah, hanya pindah alamat saja. Ya, my friend, hanya pindah alamat saja. Tak usah takut. Kalau Anda takut dipanggil Tuhan, I think there's something wrong. Anda harus selidiki. Bahkan Anda harus bertobat. Bahkan Anda harus cari Tuhan. Mungkin Anda sudah sangat jarang Tuhan. Anda harus kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Ini checklist. Kalau Anda masih takut mati, sebagai orang percaya, Anda harus katakan, to live is Christ, but to die is gain. Mati ialah satu untuk Tuhan. Anda hidup untuk Tuhan. Mati ialah satu kebaikan sebenarnya untuk setiap kita. Karena kita tidak lagi melewati pencobaan sekian-sekian lagi. Badai sekian-sekian lagi. Di dalam Kristus, jika Anda hidup dalam Kristus, Anda pasti pergi ke surga. So, checklist yang kedua ialah takut mati. Yang pertama ialah apa? Jika Anda hidup cuai, apakah Anda hidup cuai atau Anda hidup kudus? Checklist kedua ialah Anda takut mati. Seterusnya, ada dua checklist di mana itu akan saya berharap ialah satu permulaan mungkin bahwa Anda sudah mula jauh dari Tuhan. Yaitu apa? Kalau Anda tetap gelisah, Anda tidak ada damai sejahtera. Karena Tuhan kita ya Prince of Peace. Allah kita, Yesus Kristus ya Prince of Peace. Tuhan selalu memberi apa? Damai sejahtera kepada kita sebagai orang percaya. Terutama kita sebagai anak Dia. Kalau Anda sudah hilang damai sejahtera, kalau Anda sangat gelisah, mungkin Anda sudah jauh dari Tuhan. Mari balik kepada Tuhan. Ini salah satu checklist untuk Anda. Bahwa sama Anda sedang menuju ke syurga atau ke neraka. Keempat ialah Anda tidak memiliki sukacita di dalam hati Anda. Anda selalu dipengaruhi oleh situasi atau keadaan. You do not have joy of God. Anda tidak ada sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita selalu memberikan kita apa? Sukacita kepada anak Dia. Yang pertama, checklist yang pertama ialah sama ada Anda sedang menuju ke syurga atau ke neraka ialah Anda hidup cuai atau hidup kudus. Kedua, apakah Anda takut mati? Ketiga, apakah Anda gelisah ataupun Anda mempunyai sukacita? Apakah Anda gelisah ataupun Anda mempunyai damai sejahtera? Keempat, apakah Anda memiliki sukacita Tuhan? Do you have joy of God? Mari Anda refleksi kepada semua ini. Saya percaya hati nurani Anda akan bicara kepada Anda. Roh Kudus akan pimpin Anda. Mari mendengar dari Tuhan. So sekarang, bagaimana cara Anda menghindari neraka dan pergi ke surga? Bagaimana Anda bisa pergi ke surga? Sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan neraka bukan untuk Anda dan saya.
Tuhan menciptakan neraka ialah untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Anda tidak perlu pergi ke neraka sebenarnya. Anda bisa menghindari pergi ke neraka. Dengan apa? Dengan cara apa sebenarnya? Dengan tetap hidup kudus untuk Tuhan. Karena apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan mau kita mementingkan kekudusan. Jangan turuti hawa nafsu Anda. Jangan hidup mengikuti kedagingan Anda. Jangan mengejar kenikmatan. Jangan mengejar kenikmatan dunia ini. Karena apa? Karena Anda sudah dipisahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Karena Anda apa? Karena Anda yang terang dan gelap untuk Tuhan. Anda ialah terang dan gelap. Ingat, Anda bukan menjadi terang gelap. Anda ialah, you are the light and salt of the world. Anda ialah terang dan gelap untuk dunia ini. Ya, adalah terang dan gelap untuk dunia ini. Oleh itu, saya mendorong, mari Anda menjaga kekudusan Anda. Hidup, walaupun Anda hidup di bumi ini, di dunia ini, tapi warga Anda bukan dari dunia ini. Warga Anda ialah di surga. Ingat, yaitu tetap hidup kudus. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menghindari neraka? Hidup kudus, yang pertama. Kedua, senantiasa taat. Dan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu di Filipi pasal 2, 12. Menyatakan bahwa kamu senantiasalah taat. Kerana itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan kerjakan keselamatan Anda dengan takut dan gentar. Maksud apa? Anda harus mengusahakan. Harus ada usaha. Anda harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anda harus fokus kepada Dia. Anda harus membangun komitmen Anda kepada Dia. So, setiap sering, mari ingat, Anda harus melakukan usaha Anda, bahagian Anda. Keselamatan bukan hanya datang begitu saja. Masa Anda menerima Tuhan Yesus, mungkin masa di dalam Anda masih hidup dalam anugerah. Tuhan masih mengasihi Anda, masih memberi banyak anugerah kepada Anda. Tapi jika Anda sudah sekian, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 10, 20, 30 tahun menjadi anak Tuhan, mari ingat bahwa Tuhan ingin melihat usaha kita. Apakah Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah Anda tetap berfokus kepada Tuhan? Jika Anda mau, ya, setiap streaming, jika Anda mau menghindari dari neraka dan pergi ke surga, Anda harus hidup kudus. Yang pertama, Anda harus senantiasa taat dan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Senantiasa taat. Always be faithful to God. Apapun pilihan yang ditawar, apakah yang ditawar di depan Anda, mari kita belajar untuk taat, senantiasa taat, ya. Bukan taat hari Minggu. Bukan taat di masa Anda beribadah. Bukan taat semasa Anda live streaming. Bukan taat semasa Anda pergi ke komsel. Bukan taat di masa Anda beribadah waktu doa. Tapi mari kita menjaga hidup kita dengan seluruh. Mari Anda mengusahakan. Pertama, jika Anda mau jauh dari neraka, api neraka, lautan api neraka, hidup kudus dan senantiasa taat kepada Tuhan. Ya, saya mau mengakhiri dengan satu kata kutipan dari hamba Tuhan, yaitu Charles Spurgeon, yang menyatakan bahwa
Your damnation is your own election. Your damnation is your own election, not God's. Maksud kutukan atau kebinasan Anda, kutukan atau kebinasan Anda adalah pilihan Anda sendiri, bukan Tuhan. Kutukan Anda adalah pilihan Anda sendiri, bukan Tuhan. Your damnation is your own election, meaning it's your own choice. It's not from God. Oleh itu, mari kita berhati-hati dalam membuat pilihan. Di dalam pilihan dari hati Anda, dari perbuatan Anda akan menentukan sama Anda pergi ke syurga atau Anda dibuang ke lautan api. It's your choice. Pilihan itu sebab berhati-hati menjadi bijak dalam membuat pilihan. Pilih yang berkenan dengan kepada Tuhan. Pilih untuk mengejar Tuhan. Pilih untuk memberi waktu kepada Tuhan. Pilih taat kepada kebenaran firman. Pilih taat kepada kebenaran firman. Sangat-sangat penting. Tadi firman Tuhan sangat jelas menyatakan kepada siapa yang akan dibuang ke lautan api. Sangat jelas. So sebelum Anda tukar alamat, sebelum Anda tukar alamat, sebelum kita game over, mari kita memilih dengan benar. Mari kita memilih dengan benar semasa ada kesempatan. Semasa ada kesempatan, mari kita pilih dengan benar. So mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Biar ada roh takut Tuhan atas setiap streaming, atas setiap yang menonton video ini Tuhan. Biar mereka terus mencari Engkau. Mereka menghindari dari semua yang duniawi, semua hawa nafsu, semua kedagingan. Tapi mereka pilih untuk hidup kudus Bapa. Mereka pilih untuk senantiasa taat kepada firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hamba sangat bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Karena hamba tahu bahwa Engkau Tuhan yang sabar, Engkau Tuhan yang sangat yang besar kasih-Nya. Tapi hamba juga tahu bahwa Engkau juga Tuhan yang akan menghakimi mengikut firman Tuhan. Ya Tuhan, biar setiap kami mempunyai roh takut Tuhan, biar kami tetap memilih Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat kami, sebagai Tuhan kami, supaya setiap kita memperolehi hidup yang kekal di surga nanti. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Dan semua yang berdoa katakan Amen. Amen. God bless you all. All the best.